Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hasnawati, NIM 20070160118 dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor perkembangan dan perkembangan menurut perspektif Islam. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diubah seperti faktor keturunan maupun faktor yang tidak dapat diubah seperti faktor lingkungan. Ada pula faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama ini ada keturunan atau hereditas atau bawaan. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada seseorang yang baru lahir yaitu ada kecerdasan, ras, sifat fisik, dan kepribadian. Yang kedua, ada masa kandungan dan bayi. Selama perkembangan bayi, itu tidak statis, melainkan dinamis. Dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khasnya yang sesuai dengan perkembangannya. Faktor internal yang ketiga ada intelijensi, yaitu kemampuan umum untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. Ada beberapa tes intelijensi yang standar seperti tes Binet-Simon, tes Wechsler, tes Army Alpha dan Beta, dan tes Progressive Matrices. Yang terakhir ada kecakapan dan keterampilan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu budaya dan agama, yang secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Salah satunya adalah seseorang mulai tahu tentang kebersihan, yaitu dengan melakukan buang air di tempat yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Faktor eksternal yang kedua ada lingkungan sekitar. Kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat, kesemuanya mempercepat pertumbuhan intelektual seseorang. Pada masa seseorang usia dini telah mendapat besar perkembangan berbahasa. Mereka sebagai salah satu tugas belajar mereka yang penting. Yang ketiga ada cara mendidik. Orang tua yang mendidik seseorang dengan cara bertahap dalam menjelaskan sesuatu hal dan mendidik seseorang dengan penuh kasih sayang, biasanya seseorang itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mereka akan mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang keempat ada pengalaman masa kecil. Pada seseorang usia 2-6 tahun, faktor perkembangan pembawaan seseorang akan mulai terlihat dan orang tua atau orang yang lebih tua darinya akan memperoleh gambaran tentang kebiasaan dan kemampuan seseorang itu. Yang terakhir ada status ekonomi. Kemudian ada perkembangan menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, fase perkembangan sejatinya dimulai sejak ruh dihembuskan dalam diri manusia. Islam itu mengakui kefitrahan seorang anak yang akan membawa potensi ke arah kebaikan. Akan tetapi, di sisi lain, Islam juga menuntut dan menuntun para orang tua agar dapat mengawal seorang anak menjadi manusia yang mengerti tugasnya sebagai khalifatullah atau pemimpin dan Abdullah. Oleh karena itu, para orang tua, pendidikan, dan lingkungan anak sangat perlu untuk memahami proses pembinaan anak dalam semua rentang usianya, lebih-lebih pada usia dini. Pola pembinaan dalam Islam yang sesuai dengan fase perkembangan anak dimulai dari pembinaan pada awal kelahiran yang harus disegerakan, seperti azan, iqomah, pemberian nama, tahnik, khitan dan akikoh, dan pembinaan yang berkelanjutan sampai dengan masa balik anak tersebut. Dengan demikian, memperhatikan fase perkembangan anak, maka pendekatan orientasi pembinaan, bentuk dan metode pembinaan yang akan dilakukan selaras dengan perkembangan anak tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.